Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berikan nikmat pada kesempatan kali ini bisa menghirup udara segar, menikmati hiburan di dunia ini. Mudah-mudahan kita tetap gembira, tetap bahagia. Baik, pada kesempatan kali ini podcast Fasco Podcast ya. Bersama dengan bidang seni budaya dan olahraga pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, dan saya Sugeng Riyadi, salah satu anggota bidang, dan narasumber kali ini adalah Ketua Bidang Seni Budaya dan Olahraga PWPM Jawa Timur, yaitu Saudara Rahmat Zulkarnain. Ya. Baik, Mas Rahmat, terkait dengan bidang kita ini, kalau menurut saya ini adalah dakwah khusus. Kalau di PWM atau di Muhammadiyah itu ada lembaga dakwah khusus. Saya kira di bidang kita ini juga dakwah khusus. Seni olahraga. Gimana? Bisa dengan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cak Sugeng yang sudah memaparkan untuk seni budaya olahraga di Pemuda Muhammadiyah. Ini merupakan sebuah rancangan yang akan kita bentuk agar nantinya menjadi sebuah lembaga dakwah yang khusus, ya, karena kita lihat dari arah perkembangan pergaulan anak muda sekarang, kaula muda sekarang ini, itu mereka lebih condong ke arah yang seni, budaya, olahraga, dan pariwisata, khususnya traveling. Sehingga di situ peran kita sebagai pemuda Muhammadiyah harus peka terhadap persoalan-persoalan dan juga apa yang diinginkan oleh kaula muda yang ada di Jawa Timur ini, bisa kita jadikan sebuah ajang untuk wadah mereka agar mereka tidak tersesat, tidak salah dalam mengambil langkah sehingga nantinya menjurus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Cak Sugeng. Baik, memang di seni, di olahraga itu kita cenderung kepada hal-hal yang kayaknya kita ini lebih banyak negatif seperti itu, sehingga memang tugas dari Pemuda Muhammadiyah ini bagaimana membawa mereka menjadi positif, tidak tersesat bahasa dengan tadi. Iya, tidak tersesat. Jadi sehingga ini tersesat. Ada misi-misi khusus yang harus seperti itu, gitu ya? Iya, benar. Baik, di sisi lain, nah sekarang ini di dunia sepak bola itu kan salah satu olahraga yang mempersatukan dari segala bidang pekerjaan. Orang itu kan seneng, usia tidak pandang usia, mereka jadi satu untuk mendukung sebuah klub gitu. Seperti itu, termasuk di sepak bola Indonesia ini diwarnai dengan klub-klub yang saat ini yang dimiliki Muhammadiyah. Gimana menurut Mas Rahmat? Ya, alhamdulillah perkembangan olahraga di Jawa Timur ini mulai nampak. Dakwah khususnya dalam bidang olahraga ini muncul generasi bibit-bibit olahraga yang khususnya dalam bidang sepak bola. Ini sudah muncul di beberapa daerah se-Jawa Timur. Yang bisa kita lihat itu mulai dari PSHW Ponorogo yang akan nanti berlaga di Liga 3 PSSI, kemudian ada lagi PSHW Mbabat yang ada di Lamongan, terus kemudian yang bisa kita lihat secara nasional itu yang ada di Liga 2 HWFC
yang sedang berlaga, meskipun di Liga 2 meskipun masih terseok-seok, mudah-mudahan dengan adanya spirit dari bapak-bapak Muhammadiyah maupun dari teman-teman pemuda Muhammadiyah yang di daerah-daerah itu, berdoa berharap agar HWFC ini bisa menjadi sebuah wadah yang bisa mengelola para atlet-atlet sepak bola yang ada di Jawa Timur. Ya, ya. Nah, jadi mereka biar tidak bisa memberikan warna di dalam persepak bolaan, karena dalam persepak bolaan itu ada istilahnya mafia pertandingan, mafia ini, terus kemudian pencurian umur, kemudian masalah pencurian pemain dan lain sebagainya. Ini yang menjadi PR jadi Hizbul Waton bisa memberikan pencerahan bagi persepak bolaan yang ada di Indonesia. Baik, Mas Rahmat, ada hal yang kadang celotehan dari masyarakat ya. Ya, ada teman yang ngobrol dengan bawa polisi ya, ya ngobrol ringan gitu, bilang kalau Muhammadiyah itu dakwahnya kurang luas sekarang. Kok olahraga sepak bola digarap, ada Liga 2, ada Liga 3 gitu. Nah, pertanyaannya yang spesifik, kira-kira bentuk dakwahnya seperti apa di sepak bola itu, kok ini digarap menjadi bidang dakwah? Iya, jadi ini sebuah dakwah khusus yang luar biasa di Muhammadiyah, yang selama ini kita menganggap sepak bola itu hanya sekedar hiburan dan semua orang suka. Terus kemudian disinilah peran dakwah di Muhammadiyah, karena terjadi beberapa kasus yang ada di persepak bolaan di Indonesia, mulai dari mafia sepak bola dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi PR bagi Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah terjun ke dunia sepak bola, berharap Muhammadiyah bisa mencerahkan persepak bolaan yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah ikon persepak bolaan yang berkemajuan. Jadi seperti itu. Berarti secara umum ya, iya, yang didakwahi ya pemain, ya pelatihnya ya juga, kemudian supporter, manajemen. Nah, jadi bidang itu. Termasuk kalau saya bisa melihat, sportivitas itu salah satu bagian amal soleh, saya kira. Di lapangan seperti itu yang itu memang harus selalu digelorakan dan pelatih menjadi motornya di situ. Ya, sehingga ya harapannya Muhammadiyah bisa memberikan contoh ya, sportivitas di lapangan. Kira-kira seperti itu kalau saya simpulkan gitu. Jadi dakwah amar ma'rufnya di tengah-tengah persepak bolaan di Indonesia itu, kita berharap dengan adanya HWFC maupun Hizbul Waton dari yang ada di daerah-daerah itu bisa mewarnai yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, itu meskipun biayanya tinggi loh. Itu ada pengajiannya juga untuk pemain? Kalau pengajian ada, ya. Jadi mereka sebelum main, sebelum pertandingan, diajak untuk pengajian terlebih dahulu, tausiah sedikit, kemudian mereka lanjut untuk main sepak bola. Termasuk selain sepak bola juga ada futsalnya juga. Nah, juga langkah dakwah amar ma'rufnya pemuda Muhammadiyah diantaranya itu, sebelum ada pertandingan atau permainan harus didahului dengan pengajian, sehingga disitulah konteks dakwah khususnya di situ. Ya. Baik, ini kebetulan saya juga pakai jaketnya HW Ponorogo ya. Wah, luar biasa. Jadi biar ini kan jaket ini kan sebagai apa ya? Simbol. Iya. Sehingga saya harus juga memiliki ya mungkin ruh yang seperti kebanggaan ya, kebanggaan, dan juga menjadi pagar ya, pagar.
nek HW berarti ora neko-neko. Iya. Nah, gitu. Oke. Mas Rahmat, karena lebih bidang seni budaya dan olahraga. Iya. Nah, di seni ini Iya. yang juga menarik. Kira-kira apa agenda dari bidang seni budaya dan olahraga ini untuk di bidang seninya yang mau digarap ya, atau sudah digarap ya, Oh, gitu. saya, Ya, ya. ini di Jawa Timur seperti apa? Oke. Kalau bidang olahraga kan sudah kita lakukan, kemudian salah satunya kemarin bidang olahraga itu membuat turnamen ya, Liga HW ya, itu alhamdulillah sekarang sudah tingkat nasional. Sekarang waktunya kita garap tentang seni, karena selama ini kita lihat seni yang ada di Indonesia ini mulai redup sejak adanya corona ini. Jiwa-jiwa seninya teman-teman ini mulai berkurang, sehingga perlu kita gairahkan kembali. Dan juga selain menggairahkan jiwa seni dari teman-teman, terus kemudian langkah dari pemuda Muhammadiyah itu yaitu untuk mengislamisasikan seni budaya yang ada di Jawa Timur. Karena selama ini yang kita lihat, ketika kita lihat penampilan dari reog itu kan muncul mistik-mistik, hal-hal yang di luar nalar. Nah, itu banyak berselimpangan sebelum acara harus pakai itu. Nah, peran kita sebagai pemuda Muhammadiyah, kita berharap nantinya kita adakan workshop dulu, kita berikan mereka pencerahan dulu tentang makna islamisasi seni budaya. Terus kemudian setelah mereka tahu, nanti kita akan membuat sebuah ajang ya, sebuah festival seni budaya Islami versi Muhammadiyah. Nah, sehingga contoh dari perkembangan seni Islami yang ada di Jawa Timur itu yang sudah muncul itu dari Ponorogo. Nah, ini di Ponorogo itu sudah muncul yang namanya reog santri. Nah, mereka sudah menghilangkan hal-hal yang bersifat mistik tadi, rasional, irasional tadi, menjadi rasional. Sehingga ternyata bisa gitu ya, tanpa hal-hal yang mistik, tanpa hal-hal yang irasional, itu ternyata bisa dilakukan. Nah, mudah-mudahan selain dari reog itu juga seni budaya yang ada di daerah-daerah kota kabupaten se-Jawa Timur itu yang masih berbau-bau irasional itu bisa Kita warnai. kita warnai, lama kelamaan kita tipiskan ya, agar bisa menjadi ini loh konteks islamisasi seni budaya yang seharusnya ya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Nah, ini yang perlu kita garap khususnya di Jawa Timur. Berarti sasarannya itu yang paling utama adalah pelaku seni yang muslim. Iya, gitu ya. itu. Sehingga tetap berpatokan kepada tuntunan dari Islam. Oke, baik. Jadi menarik di bidang olahraga, di bidang seni ini dari sisi dakwah. Jadi karena dakwah yang selama ini kan banyak yang mengasumsikan dakwah itu ya di masjid, ceramah gitu. Nah, terus kalau dakwah di lapangan, kemudian di seni itu kira-kira kan perlu energi yang beda. Saya kira dengan strategi juga yang beda. Saya kira menarik itu kalau memang bisa diimplementasikan. Saya kira ini adalah sesuatu yang luar biasa dan kita bisa meluruskan bagaimana agar seni-seni
saya kira seni budaya Indonesia itu semuanya mengarah ke hal positif. Iya. Hanya saja mungkin ada oknum-oknum yang membelok-belokkan Nah, itu, sehingga penting itu. tugas dari pemuda Iya, Muhammadiyah tugas. untuk bagaimana meluruskan. Oke. Baik, terakhir closing statement Pak Ketua. Terima kasih Cak Sugeng. Yang jelas ketika kita berbicara masalah seni, budaya, olahraga, pariwisata, pemuda Muhammadiyah itu tidak terlepas dari gerakan Islamisasi. Bagaimana hal-hal yang kurang Islam, yang masih jauh dari kata olahraga yang sehat, kemudian olahraga yang rasional, irasional, itu kita kembalikan ke jalur yang benar, ya. Dari olahraga yang penuh masalah menjadi olahraga yang menyehatkan dan tidak memberikan suguhan yang menarik tanpa ada rekayasa dan lain sebagainya. Terus kemudian dalam bidang seni itu juga tidak lagi hal-hal yang irasional ini bertebaran dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini untuk segera kembali ke jalan yang benar, ya, agar tidak mencampur adukkan seni yang ada, kita luruskan, ya, masalah irasionalnya kita luruskan, kemudian menjadi hal-hal seni yang rasional. Ya, sebenarnya bisa, ya, tinggal bagaimana kita saja menyikapi itu, ya, untuk hal seni. Terus kemudian pariwisata yang ada di Jawa Timur itu seperti yang digembar-gemborkan oleh Menteri Pariwisata Pankreaf, yaitu Sandiaga Uno, itu sekarang lagi menggembar-gemborkan tentang pariwisata yang ada di Indonesia. Kita juga berharap dari pemuda Muhammadiyah itu juga bisa memberikan dakwah khususnya di bidang pariwisata, ya, karena dalam bidang pariwisata ini biasanya hal-hal yang berbau pornografi, ya, hal-hal yang kurang bagus. Nah, ini kita kikis sedikit demi sedikit menjadi sebuah pariwisata yang menyenangkan tanpa diberi label hal-hal yang pornografi dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin itu di daerah Gresik, Bawean, pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik itu diwakafi, ya, diberikan wakaf untuk mengelola tanah yang ada di Bawean, sehingga di sepanjang sekitar hampir kurang lebih, ya, 5 hektar itu yang ada di pesisir itu dikelola oleh Muhammadiyah. Nah, ini menjadi sebuah lahan dakwah khususnya lagi, ya, dalam bidang pariwisata. Kita berikan agar pariwisata ini tidak terkesan pornografinya, terus kemudian ada berbau mistiknya, irasionalnya juga sudah mulai berkurang. Itu yang kita harapkan, ya, dari peran pemuda Muhammadiyah ini sebenarnya cukup efektif dalam hal mengembalikan ajaran-ajaran yang irasional menjadi rasional. Itu saja Cak Sugeng yang bisa kita sampaikan. Monggo. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Ya. Menarik, bidang dakwah khusus, ya, dakwah khusus, ya. Walaupun bukan bagian itu, ya, kita di bidang seni budaya dan olahraga ini, saya kira agendanya cukup
besar, butuh Besar. energi besar. Iya, Mudah-mudahan itu dan juga dana ini. ya dana juga besar ya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan, dan Amin. insya Allah kalau itu jalan yang benar Ya, ya insya pasti Allah akan memberikan jalan yang begitu Mudah, lapang, dan gitu. sebagainya. Baik, demikian podcast kita kali ini dengan bidang seni, budaya, dan olahraga, pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur bersama Kang Rahmat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan kali ini memberikan manfaat secara luas. Amin. Terima kasih Mas Rahmat, Kang Oke, Rahmat ya. Kang Rahmat. Iya, terima kasih banyak. Semoga jenengan diberikan kesehatan. Amin, amin. Terus kuat ya. Ya. Baik, terima kasih. Demikian untuk podcast kali ini di Vasco Podcast. Saya Sugeng Riyadi. Mohon maaf ada kekurangan dalam memandu acara ini. Akhirnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.